Prasasti Canggal. Prasasti ini tertulis angka 654 Saka atau tahun 1187 sebelum Masehi, bukan 732 Masehi, membuktikan bahwa Nusantara adalah sumber ajaran Dharma. Catatan Lising, lokasi Foce atau Celi Foce, Rivijaya, sebagaimana dibuktikan oleh 3 prasasti dalam bahasa Melayu kuno ditemukan di Palembang dan Wai, yaitu Canggal. Tafsir prasasti, bait 1, pembangunan lingga oleh Raja Sanjaya di atas gunung, bait 2-6, pujaan terhadap Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu, bait 7, Pulau Jawa yang sangat makmur, kaya akan tambang emas dan banyak menghasilkan padi. Di pulau itu didirikan bangunan suci Siwa, demi kebahagiaan penduduk dengan bantuan dari penduduk Kunjara-Kunja, bait 8-9, Pulau Jawa yang dahulu diperintah oleh Raja Sana, yang sangat bijaksana, adil dalam tindakannya, perwira dalam peperangan, bermurah hati kepada rakyatnya. Ketika wafat negara berkabung, sedih kehilangan pelindung, bait 10-11, pengganti Raja Sana yaitu putranya bernama Sanjaya yang diibaratkan matahari. Kekuasaan tidak langsung diserahkan kepadanya oleh Raja Sana tapi melalui kakak perempuannya, Sanaha, bait 12, kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman negara. Rakyat dapat tidur di tengah jalan, tidak usah takut akan pencuri dan penyamun atau akan terjadi kejahatan lainnya. Rakyat hidup serba senang. Pembangunan lingga oleh Raja Sanjaya di atas gunung. Di sini menjelaskan bahwa ia Sanjaya menandai bangunan yang sudah ada dengan membuat tanda sebuah batu lingga. Artinya pada tahun 1187 SM saat pembuatan tanda lingga atau prasasti itu, sebelumnya telah ada bangunan sebagai tempat pemujaan. Pemujaan dilakukan kepada Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu. Ini menjelaskan bahwa Sanjaya menganut ajaran asli Nusantara, falsafah Dharma. Di pulau itu didirikan bangunan Siwa. Di sini kata didirikan mempunyai arti maksud, telah didirikan atau telah ada. Kemudian Sanjaya menandai dengan membuat lingga dan prasasti penerus kerajaan. Penghormatan Sanjaya kepada Sana diibaratkan seperti matahari. Simbol ini adalah simbol imperium besar dan maju yang berpusat di Nusantara. Dinasti Surya yang wilayahnya 3/4 muka bumi. Mahaprajna Paramita Sastra tentang Ariputra dan gurunya Sanjaya, seperti yang ditulis oleh Nagarjuna dalam M.A. Prajna Paramita Sastra, risalah tentang kebajikan kebijaksanaan. Seorang Brahmin dari Suvarnadvipa, bernama Kinva Suvarnakesa, salah satu dari 6 guru besar non-Buddhis, Sanjaya, datang ke Rajagra dan bertemu dengan Upatisya Sariputra. Dia berasal dari Suvarnadvipa. Kinto, seorang Brahmin dari Suvarnadvipa, bernama Kinva Suvarnakesa, salah satu dari 6 guru besar non-Buddhis. Beliau meninggal sebelum Sakyamuni memasuki Nirvana. Catatan Lising, lokasi Foce atau Celi Foce, Rivijaya, sebagaimana dibuktikan oleh 3 prasasti, dalam bahasa Melayu kuno ditemukan di Palembang, Kinti, Tanah Emas, Suvarna Bumi. Yising, menerjemahkan dari Mulasar Fastifadin Vinaya, mengartikan bahwa Kincou adalah Pulau Emas, Suvarnadvipa, Sumatera. Suvarnakesa, Sanjaya berasal dari kaum Sakaya. Tertulis di relief dasar Borobudur dengan literasi kata Mahecakya, dan lokasi Suvarnadvipa adalah Sumatera. Sebagai cikal bakal agama di tanah India, Sakaya adalah saka leluhurnya Nusantara Indonesia terdahulu. Di tempat ini tersebar prasasti dengan angka tahun Caka. Tahun Saka tidak dimulai 78 Masehi, itu saat kaum Saka leluhurnya kita menaklukkan Raja Salivahana India. Kesimpulan yang kita dapat melalui prasasti Canggal, prasasti tertulis angka 654. Tahun Caka atau 1187 SM adalah ajaran leluhurnya Sanjaya, yang tumbuh dan berkembang di luar, lebih dari 700 tahun lalu, yang mendasari tumbuhnya beberapa agama di luar Nusantara. Ajaran Sanjaya adalah Dharma. Ajaran asli leluhurnya kita tergambar di Borobudur.
terekam sempurna pada budaya Bali. Keduanya bukan berdasar salah satu dari dua agama pendatang. Prasasti Canggal. Prasasti ini tertulis angka 654 Saka atau tahun 1187 sebelum Masehi, bukan 732 Masehi, membuktikan bahwa Nusantara adalah sumber ajaran Dharma. Catatan missing, lokasi Voce atau Celi Voce, Rivijaya, sebagaimana dibuktikan oleh tiga prasasti dalam bahasa Melayu kuno ditemukan di Palembang dan Jawa yaitu, Canggal, Tafsir Prasasti, Bait 1, Pembangunan Lingga oleh Raja Sanjaya di atas gunung, Bait 2-6, Pujaan terhadap Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu, Bait 7, Pulau Jawa yang sangat makmur, kaya akan tambang emas dan banyak menghasilkan padi. Di pulau itu didir ikan bangunan suci Siwa, demi kebahagiaan penduduk dengan bantuan dari penduduk Kunjara-Kunja. Bait 8-9. Pulau Jawa yang dahulu diperintah oleh Raja Sana, yang sangat bijaksana, adil dalam tindakannya, perwira dalam peperangan, bermurah hati kepada rakyatnya. Ketika wafat negara berkabung, sedih kehilangan pelindung. Bait 10-11. Pengganti Raja Sana yaitu putranya bernama Sanjaya yang diibaratkan matahari. Kekuasaan tidak langsung diserahkan kepadanya oleh Raja Sana tapi melalui kakak perempuannya, Sanaha. Bait 12. Kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman negara. Rakyat dapat tidur di tengah jalan, tidak usah takut akan pencuri dan penyamun atau akan terjadi kejahatan lainnya. Rakyat hidup serba senang. Pembangunan lingga oleh Raja Sanjaya di atas gunung. Di sini menjelaskan bahwa ia Sanjaya menandai bangunan yang sudah ada dengan membuat tanda sebuah batu lingga. Artinya pada tahun 1187 SM saat pembuatan tanda lingga atau prasasti itu, sebelumnya telah ada bangunan sebagai tempat pemujaan. Pemujaan dilakukan kepada Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan